Saudara, kepadatan kendaraan terjadi di dermaga reguler Pelabuhan Merak Jumat malam. Hingga saat ini 75.000 orang telah menyeberang dari Pulau Jawa menuju Sumatera via Pelabuhan Merak. Hingga kini saudara, 75.000 orang telah menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pulau Sumatera, naik 7% dibanding tahun lalu di periode yang sama. Selama 24 jam terakhir sudah ada 44 kapal yang beroperasi. PT ASDP memprediksi puncak mudik terjadi pada 6 April 2024. Arus lalu lintas jalur mudik di arteri Pantura, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai padat. Pemudik yang menggunakan sepeda motor mendominasi arus lalu lintas. Arus pemudik mulai terlihat di Kalimalang, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kota Bekasi menuju jalur Pantura padat pada Jumat petang. Mengingat hari ini hari bekerja, pemudik sepeda motor diperkirakan akan terus mengalami peningkatan hingga malam ini. Pihak kepolisian mengimbau warga tidak mudik menggunakan sepeda motor demi keselamatan pemudik. Mengutip data dari Kementerian Perhubungan, ada lebih dari 39 juta orang berminat melakukan perjalanan mudik menggunakan kereta. Lalu ada 37,51 juta orang akan menggunakan bus. Lalu yang berminat untuk melakukan mudik menggunakan mobil pribadi sebanyak lebih dari 35 juta orang dan 31,12 juta orang menggunakan kendaraan motor. Kita pantau situasi lalu lintas mudik Lebaran malam ini, saudara. Di Karawang, Jawa Barat sudah ada jurnalis Kompas TV Adi Wahadi. Sementara tol MBZ ada Gracia Adur. Kita akan ke Karawang terlebih dahulu bertemu dengan Adi Wahadi. Adi, selamat petang. Adi, kalau kita lihat ya, ini kepadatan arus lalu lintas di arteri Karawang, Jawa Barat. Seperti apa? Apakah sudah ada peningkatan arus kendaraan di sana? Nilu dan juga saudara, berdasarkan pantauan kami saat ini di jalur arteri Karawang, tempat saya melaporkan di Jalan Raya Kelari sudah mulai terjadi peningkatan jumlah kendaraan pemudik, kendaraan roda 2, dan ini mendominasi. Dan ini terjadi sejak Jumat petang tadi dan terus mengalami peningkatan hingga saat ini. Dan pantauan kami sejak tadi siang memang sudah mulai ada peningkatan. Namun di jelang malam ini ada peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga seperti yang terpantau pada kamera tempat saya melaporkan ini, kendaraan yang berjalan di jalur arteri ini tidak terlalu kencang atau berkisar antara 20 hingga 30 km per jam. Dan hal tersebut terjadi sejak para pengendara ini memasuki wilayah Jalan Sari, tepatnya setelah melewati persimpangan Sergei, dan kondisi ini terus merayap hingga wilayah Kelari atau wilayah Desa Pancawati, Kabupaten Karawang, atau sepanjang hampir 7 km. Dan diprediksi peningkatan jumlah kendaraan pemudik yang akan melintasi jalur arteri ini akan terus meningkat, mengingat hari ini merupakan hari terakhir aktivitas bekerja dan besok sudah mulai masuk cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Dan hal ini banyak dimanfaatkan oleh warga daerah Jabodetabek untuk melakukan perjalanan mudik lebih awal. Mereka menghindari titik puncak kepadatan arus lintas yang diprediksi akan terjadi kemacetan, dan itu akan terjadi berdasarkan prediksi pemerintah tanggal 6 besok. Dan hari ini berdasarkan pantauan, selain dipadati oleh kendaraan roda 2 pemudik, imbas dari larangan pembatasan kendaraan sumbu 3 di jalur tol, juga banyak melintas kendaraan besar di wilayah ini, sehingga menambah kepadatan di jalur arteri menuju ke wilayah Cirebon maupun wilayah Jawa Tengah. Ada upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian mengantisipasi peningkatan jumlah kendaraan yang akan menyebabkan kemacetan di jalur arteri ini. Salah satunya dengan menyiagakan 1.775 personil kepolisian yang ditempatkan di 60 posko sepanjang jalur arteri maupun jalur tol. Dan pihak kepolisian juga memetakan titik potensi kemacetan yang akan terjadi di jalur arteri ini, seperti di wilayah persimpangan Pende, kemudian wilayah Kosambi ini ada Pasar Tumpah, terminal, dan titik terakhir yang juga menjadi potensi kemacetan adalah persimpangan di wilayah Cikalong.
Selain itu, mengantisipasi membludaknya terus pemudik yang melintas jalur arteri ini, pihak kepolisian juga menyiapkan jalur alternatif pemudik bagi kendaraan roda 2 sepanjang 39 km. Yakni mereka nantinya ketika kondisi arteri ini cukup padat dan stuck karena tingginya peningkatan jumlah kendaraan, maka pemudik akan dialihkan ke jalur alternatif dari mulai wilayah Tanjung Pura hingga finish di wilayah Cikalong. Mereka akan bertemu di satu titik dan kembali ke jalur Pantura menuju ke wilayah Cirebon maupun Jawa Tengah. Nilu. Ya, Adi, kalau dari tadi pengaturan lalu lintas sudah ada, ini kan jalur ini akan padat. Bagaimana dengan posko-posko kesehatan? Apakah disiapkan juga di sana? Benar, dari total 60 posko yang disiapkan oleh pihak kepolisian, di sana terdapat juga posko kesehatan dari Dinas Kesehatan yang didirikan berjajaran. Hal ini mengantisipasi karena banyaknya pemudik, mayoritas melintasi kendaraan wilayah jalur ini adalah kendaraan roda 2. Mereka tidak sedikit yang membawa anak kecil, kemudian dalam satu motor tidak hanya 2 orang yang seharusnya di aturan. Namun demikian, bagi antisipasi terjadi kecelakaan, gangguan kesehatan lainnya, pihak kepolisian, Dinas Kesehatan, serta bahkan BPBD di standby-kan di satu posko dari 60 posko yang didirikan oleh pihak kepolisian dan pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Nilu. Baik, nampaknya persiapan di sana baik dari sisi pengatur lalu lintas hingga juga posko kesehatan sudah begitu matang. Kita selanjutnya akan menuju ke tol Jakarta Cikampek. Di sana sudah ada jurnalis Kompas TV Gracia Adur. Gracia, saat ini Anda berada di kilometer 48. Kalau misalnya kita bandingkan dengan siang tadi, malam hari ini seperti apa situasi lalu lintas di sana? Jumlah kendaraan di kilometer 48 tol layang MBZ ini semakin ramai. Rata-rata kendaraan yang bergerak ini dengan kecepatan sekitar 60 hingga 80 km per jam, saudara. Tapi juru kamera saya, Julian Fernando, akan menunjukkan situasinya kepada Anda di layar kaca, saudara. Kalau yang Anda lihat saat ini, perbandingannya dengan 2 jam yang lalu sebelum berbuka puasa, memang sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang sekitar 2 km di tempat saya bertugas saat ini di kilometer 48. Tapi Nilu, hal itu disebabkan karena rata-rata pengendara ini sudah mulai melakukan perjalanan mudik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga ada beberapa kendaraan yang menepikan kendaraannya di rest area untuk melakukan persiapan buka puasa. Sehingga 2 jam sebelumnya ini di kilometer 48 tempat saya bertugas ini sempat terjadi kemacetan, tapi sudah cepat terurai dan kondisinya saat ini adalah jumlah kendaraannya ramai, tapi arus lalu lintasnya sangat lancar. Meski demikian, Nilu dan juga saudara, tim kepolisian dan juga pihak Jasa Marga sendiri ini sudah memutuskan untuk tetap memberlakukan rekayasa arus lalu lintas, yaitu kontraflow. Seperti yang Anda lihat di layar kaca saat ini, saudara, itu di sisi arah ke Jakarta sudah dibuka jalur kontraflow, saudara. Nah, bagaimana dengan mekanisme dari kontraflow-nya sendiri? Informasi yang kami terima, saudara, bahwa mekanisme kontraflow sendiri ini sudah dimulai sejak 10 menit yang lalu, Nilu dan juga saudara. Dari kilometer 36 sampai kilometer 72 menuju gerbang tol Cikatama, ini sudah dimulai pemberlakuan kontraflow seperti itu. Jadi artinya saudara, kendaraan yang melintas dari arah Bandung menuju ke Jakarta ini masih bisa melintas meskipun saat ini polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas yaitu kontraflow, saudara. Nah, bagaimana dengan kilometer 72 sampai kilometer 414 di gerbang tol Kalikangkung? Ini masih belum diberlakukan sistem one way karena melihat bagaimana volume kendaraan yang terjadi di gerbang tol Cikatama menuju ke gerbang tol Kalikangkung. Memang rencananya akan dilakukan setelah buka puasa, tapi karena melihat situasi arus lalu lintasnya ini belum terjadi kemacetan, maka ini masih belum diberlakukan sistem one way untuk di gerbang tol Cikatama sampai ke gerbang tol Kalikangkung, saudara. Nah, ini nanti sifatnya situasional, jadi kita masih belum tahu kira-kira nih kontraflow-nya akan dilakukan sampai kapan. Karena kalau menurut
prediksinya yang disampaikan oleh Korlantas Polri bahwa puncak arus mudik ini bisa terjadi pada hari Sabtu hingga hari Minggu tanggal 7 April 2024. Milo. Baik, Gracia, kalau tadi Anda menyebut mungkin hari Sabtu dan Minggu ini kemudian akan terjadi puncak arus mudik di sana. Apa saja yang disiapkan selain mekanisme kontraflow tadi yang sudah Anda sebutkan? Ya, baik Nilu dan juga saudara, selain sistem kontraflow ini yang sudah diterapkan, polisi ini kan sebelumnya juga sudah memberlakukan aturan untuk truk muatan barang dengan sumbu 3 ataupun truk dengan kereta gandeng ini tidak diperbolehkan beraktivitas di ruas tol jalur pemudik menuju ke arah Jawa maupun ke Bandung. Nah, tadi saya pantau di kilometer 44 ini polisi sudah membangun sebuah tulisan begitu yang artinya bahwa kendaraan dengan sumbu 3 ini tidak diperbolehkan melintas. Jadi untuk truk sumbu 3 maupun truk kereta gandeng ini sudah dialihkan oleh pihak kepolisian ke jalur arteri. Tujuannya adalah supaya di perjalanan pengendara menuju ke gerbang tol Cikatama ataupun ke Jawa maupun Bandung ini tidak terganggu, tidak terjadi adanya kemacetan maupun kepadatan arus lalu lintas, saudara. Nah, selain itu, saudara, yang menjadi himbauan penting bagi para pengemudi yang juga akan melakukan perjalanan nanti malam ataupun hari Sabtu atau Minggu, ini yang perlu diperhatikan adalah kendaraannya. Karena kalau di tol layang MBZ sendiri, sekitar pagi tadi hingga kemarin, sekitar tanggal 4 April dan juga tanggal 3 April ini sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang di tol layang MBZ. Ini diakibatkan karena ada beberapa kendaraan yang mogok. Jadi ini yang perlu diperhatikan bahwa harus memperhatikan kondisi fisik dari kendaraan. Tetapi dari pihak Jasa Marga sendiri ini sudah mempersiapkan berbagai langkah atau antisipasi bagi kendaraan yang mogok di tol layang MBZ adalah menyiapkan parkir emergency. Nah, parkir emergency ini hanya disiapkan bagi kendaraan yang mogok saja. Nah, nanti kita akan pantau bersama Nilu dan juga saudara seperti apa kegiatan arus lalu lintas besok hari. Nilu. Baik, terima kasih Gracia Adur, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari tol Jakarta Cikampek. Sebelumnya juga ada Adi Wahadi yang melaporkan dari jalur arteri Karawang. Terima kasih rekan-rekan.